Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan, saya di sini nanti akan memaparkan prodi yang saya ambil saat ini. Akan tetapi sebelumnya kita perkenalan dahulu. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang, NIM 4001420002. Seperti yang saya bilang tadi, saya di sini akan memaparkan prodi yang saya ambil, yaitu Prodi Pendidikan IPA. Saya mengambil Prodi Pendidikan IPA di mana Prodi Pendidikan IPA itu termasuk ke dalam jurusan IPA terpadu di Universitas Negeri Semarang. Nah, jurusan IPA terpadu Universitas Negeri Semarang itu terbagi menjadi dua prodi, yaitu prodi yang pertama Pendidikan IPA dan prodi yang kedua Ilmu Lingkungan. Akan tetapi di sini nanti saya akan mengupas lebih banyak tentang prodi Pendidikan IPA. Pendidikan IPA. Pendidikan IPA merupakan prodi yang berada di Universitas Negeri Semarang yang sudah berdiri sejak sekitar 11 tahun yang lalu. Dan prodi pendidikan IPA ini sudah terakreditasi A loh. Nah, what is on your mind about science education? Apa nih yang ada di benak teman-teman semua jika mendengar kata prodi pendidikan IPA, teacher, analysis, biology, or research? Apa nih yang ada di pikiran teman-teman semua jika mendengar prodi pendidikan IPA? Apakah teman-teman berpikir, pasti di pendidikan IPA itu nantinya akan jadi guru? Tapi tak hanya itu loh teman-teman, pas pekerjaannya pendidikan IPA itu juga sangat banyak. Paling di pendidikan IPA itu nantinya disuruh menganalisis, belajarnya tentang biologi, atau kita nanti akan meneliti. Nah, jika teman-teman berpikir seperti itu benar adanya. Namun, di dalam pendidikan IPA ini akan mengupas lebih banyak dari itu. Tidak hanya ini saja, teman-teman. Seperti itu. Nah, apa sih pendidikan IPA itu? Pendidikan IPA atau pendidikan ilmu pengetahuan merupakan program studi yang mempelajari bagaimana menjadi seorang pendidik atau guru di mata pelajaran IPA. Pada beberapa perguruan tinggi, program ini sudah dipecah ke dalam bagian ilmu, pengetahuan alam seperti pendidikan biologi, pendidikan kimia, dan fisika. Nah, program studi ini akan diajarkan pada materi tentang IPA, juga akan diajarkan teknik pengajaran sesuai dengan ruang lingkupnya, yaitu SD, SMP, hingga SMA. Kenapa sih harus memilih pendidikan IPA? Karena program studi ini diperuntukkan bagi siapa saja yang memiliki jiwa edukator dan bercita-cita sebagai pengajar atau guru, khususnya guru IPA. Ada alasan lain nih teman-teman, yaitu yang pertama, prodi S1 pendidikan IPA ini telah terakreditasi A, yang mana prodi ini diselenggarakan untuk menyiapkan kebutuhan guru IPA yang berkarakter untuk pembelajaran di SMP dan SMK, yaitu pembelajaran IPA tematik atau terpadu sesuai amanat kurikulum yang berjalan. Nah, kemudian prodi pendidikan IPA ini merupakan suatu program studi yang relatif baru, akan tetapi kiprah mahasiswanya yang telah memiliki reputasi yang sangat membanggakan. Tak hanya itu, program pendidikan S1 IPA ini adalah
menjalankan penelitian, baik dosen dan maupun skripsi mahasiswanya memiliki ciri yang unik, yaitu penelitian untuk mengembangkan model perangkat pembelajaran IPA terpadu dan pembelajarannya. Dan penelitian yang dilaksanakan tersebut diarahkan pada penelitian payung yang bersifat kolaboratif antara mahasiswa dan dosen. Nah, keunikan lain masuk pada prodi pendidikan IPA di UNES ini adalah fasilitas pembelajarnya berbasis TIK, aksesibilitasnya mudah dijangkau, murah, dosen profesional, serta dikembangkan pembelajaran berbasis etnosains dan kearifan lokal sebagai perwujudan UNES sebagai universitas konservasi. Mahasiswa yang masuk ke prodi pendidikan IPA ini juga mempunyai peluang besar untuk pengembangan diri dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke program pasca sarjana, pendidikan IPA S2, dan juga S3 yang dikenal dengan program doktor yang dimana kampusnya itu berada di UNES, UNESA, UPI maupun UNM, bahkan Universitas Ohio di USA Amerika. Apakah teman-teman suka kegiatan lab dan praktikum? Di prodi pendidikan IPA inilah pastinya kita akan belajar lagi praktikum IPA dasar, seperti halnya kita akan belajar rangkaian listrik, senyawa kimia, dan lain-lain. Lalu, apa aja yang dipelajari di jurusan ini? Pasti teman-teman bertanya-tanya kan? Di jurusan ini mempelajari konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori IPA, serta penerapannya secara fleksibel. Memahami proses berpikir IPA dalam mempelajari proses dan gejala alam, menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam, memahami hubungan antar berbagai cabang IPA, serta hubungan IPA dengan matematika dan teknologi, bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum alam secara sederhana. Dan tak hanya itu, kita pastinya akan memahami sejarah perkembangan IPA dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut. Lalu kita juga bisa menjelaskan penerapan hukum-hukum IPA dalam teknologi yang terutama dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita itu sudah mengenal konsep gaya. Konsep gaya dalam gaya dorong ya teman-teman misalnya. Ya, contohnya itu kita mendorong meja, dan tanpa kita ketahui kegiatan kita mendorong meja itu sudah termasuk menerapkan hukum-hukum IPA dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, kita juga pastinya mengenal tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton itu dibagi menjadi hukum Newton 1, 2, dan 3, di mana pada hukum 1 itu kan ada bunyi yang berkata jika resultan gaya itu sama dengan 0, maka benda yang diam itu akan tetap diam dan benda yang bergerak itu akan tetap bergerak. Nah, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, saat kita mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba kita itu mengerem secara mendadak, nah otomatis badan kita ketarik ke depan. Nah, pada kegiatan itulah kita sudah menerapkan hukum IPA dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian di prodi pendidikan IPA ini juga mempelajari tentang memahami lingkup dan kedalaman IPA sekolah, kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan IPA, menguasai prinsip-prinsip teori pengelolaan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kita nantinya juga bisa menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran IPA di kelas, serta laboratorium, merancang IPA untuk keperluan pembelajaran atau penelitian, dan melaksanakan eksperimen dengan cara yang benar. Dampak apa yang kalian rasakan nanti jika masuk ke dalam prodi pendidikan IPA? Yang pasti kita akan jadi tekun. Kenapa tekun? Karena di dalam pendidikan IPA ini tidak hanya teori, akan tetapi juga praktik. Nah, di dalam keduanya itu kita harus mengandalkan skill tekun kita
agar keduanya itu bisa terlampaui. Kemudian kita jadi suka bereksperimen, senang melakukan riset, teliti, dan juga berpikir kritis dan rasional. Kemudian, prospek kerja. Pasti teman-teman kuliah itu memikirkan prospek kerja. Iya nggak teman-teman? Nah, prospek kerja di pendidikan IPA ini, kita bisa menjadi guru IPA, baik di SMP ataupun SMA. Kita juga bisa jadi dosen IPA loh, dan jadi dosen bagi SD peluangnya itu. Lalu kita bisa jadi peneliti, manajer bidang pendidikan, pengelola laboratorium IPA, wirausahawan software pembelajaran, penulis dan editor buku. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik bukan? Nah, jika teman-teman suka bereksperimen, suka melakukan riset, ayo teman-teman masuk ke dalam prodi pendidikan IPA. Karena di dalam prodi pendidikan IPA ini, kita nantinya tidak hanya paham tentang teori, akan tetapi kita juga paham dengan praktiknya, dan pastinya akan menemukan beribu manfaat dan juga pengetahuan. Let's join, rasakan sensasinya dan rasakan beribu manfaatnya. Ayo teman-teman, segera join untuk merasakan sensasinya dan merasakan beribu manfaatnya. Dan kita sudah berada di penghujung. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jurusan IPA, Cerdaskan Anak Bangsa, IPA Eksis 2020, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.